Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Saya akan memulai dengan mencuplik satu lagu. Saya share ya. La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. La grande musica, il gregoriano o Bach o Mozart, nella Chiesa non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi: cantate al Signore un cantico nuovo. Saya cuplik sedikit saja lagu tadi. Saya ada beberapa kali bicara tentang kematian, tentang filsafat kematian. Misalnya ketika kematian Rabbi Lord Jonathan Sacks pada November 2020, juga kematian Ratu Elizabeth pada September 2022, dan juga bahasan-bahasan tentang kitab pengkhotbah. Saya membicarakan beberapa kali filsafat kematian walaupun judulnya bukan filsafat kematian. Kita mendengar bersama bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, Sri Paus Emeritus Benedictus ke-16 kapundut pada gilirannya di usia yang ke-95, Joseph Ratzinger, tiba saatnya menghadap Sang Khalik, Raja Semesta, Melek Haolam. Anda mungkin berkata dalam hati, aku nggak suka gereja Katolik Roma. Mereka arogan dengan prinsip mereka di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Tapi coba pahami kalimat Latin extra ecclesiam nulla salus. Harfiahnya, di luar gereja tidak ada keselamatan, atau disingkat dengan EENS. Walau tampaknya memang melekat pada gereja Katolik Roma, namun sebenarnya extra ecclesiam nulla salus bisa bermakna pada kekristenan secara menyeluruh. Anda bisa mengartikan kata ecclesiam pada makna gereja secara menyeluruh, baik itu Ortodok Timur, gereja Katolik Roma, gereja Lutheran, gereja Reform, termasuk gereja Anda sendiri. Prinsip EENS, extra ecclesiam nulla salus, sebenarnya berpijak pada pemahaman tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi malam ramai banget di WAG kita di Small Life Class bicara mengenai keselamatan di luar Kristus. Dan kita pagi ini membaca bersama Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalimat Latin extra ecclesiam nulla salus
kita perlu mengartikan bahwa sesungguhnya gereja itu memperoleh identitasnya dari Kristus karena Dia adalah sumber dan dasar dan pembentuk kepercayaan pada ajaran-ajaran gereja. Tuhan Yesus adalah pendiri gereja. Matius 16 ayat 18. Jadi keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Anda mungkin bertanya, mengapa saya membahas Sri Paus Emeritus Benediktus yang ke-16 pada pagi ini? Jujur, saya menaruh hormat pada Sri Paus ini, Joseph Ratzinger, sebagai seorang pengajar, penulis 68 buku-buku teologi dan sejarah. Dan menariknya, dia juga punya lisensi pilot dan mengemudikan sendiri helikopternya. Bahkan dia seorang seniman, seorang musisi. Tadi kita mendengar secuplik lagu dari albumnya, Alma Mater tahun 2009. Dan memang musik itu nggak ada agamanya. Kalaupun dikatakan punya agama, agamanya itu cinta. Paus Benediktus 16 mengatakan, saya yakin bahwa musik itu benar-benar bahasa keindahan. Keindahan yang universal yang dapat menyatukan semua orang yang berkehendak baik di bumi. Dan di album Alma Mater tahun 2009 ini, ada yang menarik bahwa yang mengkomposisi Musica Sacra Magistra Nostra, our teacher, adalah seorang yang agamanya nggak mau disebut. Namanya Simon Boswell. Album ini juga melibatkan musisi Katolik, Stefano Manietti, dan juga musisi Muslim, Nur Edin. Nah, dari album ini kita dapat melihat bahwa Joseph Ratzinger adalah seorang yang cukup terbuka dalam proyek album Musica Sacranya ini. Dari album ini, kita melihat Paus Benediktus 16, kita memahami bahwa Gereja Katolik Roma sekarang ini tidak searogan itu dalam pengamalan extra ecclesiam nulla salus. Kalau gereja Protestan melakukan reformasi, jangan lupa bahwa gereja Katolik pun mereformasi dirinya pada kesalahan-kesalahan masa lalu. Joseph Ratzinger memiliki nama yang besar dan sangat baik dalam dunia teologi, arkeologi, dan sejarah. Tokoh penting dalam Konsili Vatikan yang kedua tahun 1962 sampai 65. Perumus Caritas in Veritate, kasih dalam kebenaran, yang merangkul pluralitas umat beragama seluruh dunia. Joseph Ratzinger kini telah berpulang kapundut. Kita pun nanti pada gilirannya akan mencapai keadaan kematian tubuh ini. Kita baca satu ayat dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. All of the greatest religion speak of the soul endurance beyond the end of life. Semua agama-agama di dunia bicara mengenai jiwa yang kekal pada kehidupan setelah ini. So, what then does it mean to die? Jadi apa sih artinya mati? Mati justru permulaan dari kekekalan kita sebagai warga negara surga. Disertasi yang saya tulis adalah mengenai filsafat kematian. Dengan mengeksegesis naskah bahasa asli Ibrani untuk kitab pengkhotbah. Bahasan literatur filsafat kematian yang paling awal, yaitu kitab pengkhotbah ini. Dan juga mengkaitkannya dengan pandangan-pandangan filsuf-filsuf dunia yang lain, mulai dari yang klasik sampai postmodern. Saya telah membuka kelas yang bicara mengenai filsafat kematian. Kita dapat mempelajari filsafat untuk latihan mati. Karena kematian itu bukan akhir. Kematian adalah justru sebagai awal dari kehidupan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Pengkhotbah 12 ayat 7.
Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dalam buku Ataraksya, tulisan dari Romo Setyowibowo tahun 2009, menulis filsafat sebagai praktik latihan yang dapat dipelajari dari pemikir-pemikir Socrates, Platon, suatu ide dasar yang memiliki pengaruh yang luas pada aliran-aliran setelahnya. Misalnya sinisme, epikurisme, stoikisme adalah intuisi Platon tentang filsafat sebagai latihan untuk mati. Filsuf-filsuf postmodern juga bicara tentang itu. Di antaranya Martin Heidegger, menurutnya kematian bukanlah keberhentian untuk menjadi, tetapi sebuah cara berada. Setiap manusia ada sebagai yang pasti akan mati. Mengapa latihan mati? Apa gunanya latihan kematian? Apa gunanya bicara kematian? Manusia perlu bicara mengenai kematian karena ia begitu dekat dengan keseharian. Sebagai contoh, 3 tahun manusia di dunia ini dihantam pandemi COVID-19. Hampir setiap hari kita mendengar berita kematian dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kematian datang menimpa siapa saja. Kadang dia datang dengan cara yang tak dapat diduga-duga, entah penyakit atau kecelakaan. Profesor Komarudin Hidayat melihat hal yang menarik dari keniscayaan akan mati ini, justru karena adanya kesadaran akan mati, banyak karya dan peradaban tercipta. Banyak orang berbuat baik, banyak orang menulis buku, banyak orang melakukan inovasi keilmuan, banyak gedung-gedung megah dibangun. Semuanya didorong oleh keinginan agar dirinya itu abadi. Joseph Ratzinger menulis 68 buku, dan disitulah keabadiannya itu dikenang. Joseph Ratzinger sendiri menulis tentang filsafat kematian dalam buku Eskatologi, Death and Eternal Life, yang ditulisnya pada tahun 1988. Menurutnya, hidup identik dengan berkat. Kematian identik dengan kutukan. Hidup berarti persekutuan, sedangkan inti kematian adalah ketiadaan hubungan. Manusia membahasnya sejak awal, baik dari sisi filsafat maupun teologis, yang merupakan kehidupan manusia dalam ketinggian dan kedalamannya. Karena itu pada akhirnya akan timbul pertanyaan, apakah keadaan ini tidak mengarah kepada kedua arah? Jika di satu sisi manusia secara fisik masih hidup dan bernafas dapat mati, dalam keadaan tidak berkomunikasi, bukankah harus benar bahwa kekuatan persekutuan ilahi bagaimanapun juga adalah sesuatu yang lebih kuat daripada kematian fisik? Sisi iman yang diajarkan dalam Alkitab memberikan kontribusinya yang kuat untuk percaya pada kehidupan yang abadi. Kekuatan Allah adalah penopangnya. Dalam terang hubungan ini, jadi jelas bahwa ada pengajaran iman akan kebangkitan setelah kematian. Dan kita sudah mulai normal. Presiden Jokowi akhirnya mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada 30 Desember akhir tahun lalu, dan keputusan ini diambil karena kasus COVID sudah mulai menurun pada titik terendah. Normalnya keadaan dengan kesibukan kita masing-masing sekarang ini mungkin bisa menghilangkan kesadaran akan kematian. Namun, kita harus ingat bahwa kematian bisa datang menjemput siapa saja secara tak diduga-duga. Adalah baik bagi kita mewacanakan kematian sebagai latihan mati. Ada kata bijak, memento mori.
tangan kita ada 2 huruf M, memento mori. Kitab Pengkhotbah, kitab-kitab perjanjian baru, kita mengenal ada satu frasa, aku telah mencapai garis akhir. 2 Timotius 4:7. Filsafat dunia, stoikisme, juga Buddhisme, bahkan filsafat postmodern memberi letak yang sangat penting untuk refleksi kematian. Semua filsafat kematian ini menyatakan cara manusia memandang dunianya yang seringkali keliru, sehingga hidupnya dipenuhi dengan keserakahan, menumpuk hal-hal yang semu. Mereka lupa bahwa hidup ini singkat, bagaikan setarikan nafas, seperti kata Pengkhotbah 1 ayat 2. Havel Havelim, Amar Kohelet. Havel Havelim, Hakol Havel. Sungguh hidup itu singkat, kata Pengkhotbah. Sungguh amat singkat. Segala sesuatu singkat bagaikan setarikan nafas. Saya menerjemahkan Pengkhotbah 1 ayat 2 ini tidak seperti terjemahan LAI, NIV, atau KJV pada umumnya. Sebab semuanya memberikan sajian terjemahan yang lost in translation. Dan pernah kita bahas bersama di DEM ini judulnya My Goodness, kok hidup ini singkat ya? Inilah filsafat kematian yang alkitabiah. Bahwa hidup itu sungguh amat singkat. Havel Havelin. Dan ini diajarkan oleh Raja Salomo dalam kitab Kohelet. Kitab yang paling mula tentang filsafat kematian. Selanjutnya saya mencuplik tulisan Gunawan Muhammad, tulisan yang amat lama mengenai Vatikan. Setelah masa medieval yang kelam itu, di mana pemimpin-pemimpin di Vatikan pada masa lalu pernah melakukan kesalahan. Kini Vatikan telah berubah menjadi paradoks dunia yang menakjubkan. Hasil dari reformasi diri dari Gereja Katolik Roma yang nampak jelas dalam perdamaian dunia. Ini menarik. Joseph Stalin, pemimpin komunis Rusia, pernah bertanya secara satir. Tanyanya demikian. Berapa sih batalion Vatikan punya? Frasa how many division has the Pope? Ini diucapkan oleh Stalin pada tahun 1943 dan menjadi satu anekdot yang luar biasa terkenal. Di negeri Vatikan, kita tahu hanya ada beberapa ratus orang Corpo della Guardia Svizzera yang bertugas sebagai penjaga paus. Negara Vatikan terkecil di dunia, cuman 44 hektar. Lebih sempit dibandingkan The Mall di Washington DC. Juga lebih kecil daripada Taman Centennial Park di Sydney yang luasnya itu 189 hektar. Warga Vatikan kurang dari 1.000 jiwa, sehingga ia sekaligus menjadi negara berpenduduk yang paling sedikit. Anggaran tahunan Vatikan ini untuk tahun 2002 ini sekitar 800-an juta US dollar. Sedangkan budget Universitas Harvard untuk tahun 2022 ini adalah 976 juta US dollar. Jadi Anda bisa bayangkan anggaran tahunan untuk Vatikan masih lebih kecil daripada anggaran budget Universitas Harvard di Amerika. Walaupun terkecil, Vatikan memiliki kantor pos sendiri, memiliki perangko sendiri, punya stasiun kereta sendiri, punya stasiun radio, punya bendera, punya lagu kebangsaan, dan bahkan negara Vatikan mencetak sendiri mata uang euro mereka yang diberi gambar kepala paus. Tapi belakangan ini walaupun kecil, mata dunia menuju kepada seorang tua Pope Emeritus yang wafat pada 31 Desember tahun lalu. Penggantinya pun Paus Fransiskus sudah renta, umurnya juga sudah
86 tahun. Kamis 5 Januari yang lalu, Pope Emeritus dimakamkan. Berita meliputnya, semua mata dunia melihatnya, ucapan duka cita dari para pemimpin dunia berdatangan. Negara-negara yang memiliki warga Katolik yang mayoritas juga datang. Juga Presiden Joe Biden, seorang Katolik, turut memberikan ungkapan pergabungan dan memberikan hormat. Lalu Gunawan Muhammad meneruskan tulisannya. Abad modern memang tak pernah kehabisan paradoks. Dan agaknya inilah yang dilihat oleh Stalin. Berapa batalion sih Vatikan punya? How many division has the Pope? Kita tahu Vatikan sekarang ini dengan gampang bisa dimusnahkan oleh sembarang negeri. Dengan pasukan berpuluh-puluh divisi. Tapi ternyata negeri-negeri yang besar bahkan perlu bermanis-manis dengan tahta yang amat ringkih ini. Ketika Amerika Serikat masih bernafsu mempraktekkan kembali asas Hobbesian, bahwa tiap orang diharapkan berjanji patuh kepada yang punya kekuasaan untuk menyelamatkan atau menghancurkan. Tapi Gedung Putih sampai hari ini masih perlu menyapa paus yang tak bisa meruntuhkan siapapun dan tak bisa menyerang secara militer. Anda pernah nonton film Sugih tahun 2012 yang disutradarai oleh Garin Nugroho? Kalau belum, Anda cari filmnya ya. Inilah wajah baru Vatikan yang sudah mereformasi dirinya. Sebuah film drama epik sejarah yang didasarkan dari memoir yang berjudul Sugih, Catatan Harian Seorang Pejuang Kemanusiaan, karya Gregorius Budi Subanar. Film dengan anggaran 12 miliar ini menjadi salah satu film termahal di Indonesia. Film ini berkisah tentang uskup pribumi yang pertama di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Monsignor Albertus Sugih Pranata, dari sejak ditabiskan hingga berakhirnya Perang Kemerdekaan Indonesia dalam kurun waktu 1940 sampai 1949. Satu dasawarsa penuh gejolak ini ditandai dengan akhir penjajahan Belanda masuk dan dimulainya pada pendudukan Jepang, kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kembalinya Belanda yang ingin mengambil kembali Indonesia sehingga mulai Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa itu dituangkan dalam film Sugih tadi. Dalam renungan-renungan catatan-catatan hariannya. Juga, ini yang paling penting, peran sertanya dalam meringankan beban penderitaan rakyat di tengah kekacauan perang ini. Dia mencoba berperang dalam cara perangnya sendiri. Di semua tingkat, baik politik lokal, nasional, maupun internasional. Anda tahu? Ini perlu Anda garis bawahi. Bahwa Vatikan adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini penting. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern, mulai dari tahun 1200 sampai 2004, karya MC Rickleff, Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dalam buku Albertus Sugih Pranata, Antara Gereja dan Negara, tulisan dari Anhar Gonggong, diplomasi Sugih Pranoto ini berawal saat dia mengirimkan surat kepada Paus di Vatikan pada 18 Januari tahun 1947. Dalam surat tersebut, Sugih menyampaikan tentang kekejaman pendudukan tentara Belanda di Indonesia pasca proklamasi Republik Indonesia. Surat dari Sugih ini mendapatkan respon positif dari Paus Pius ke-12 di Vatikan.
Kemudian Vatikan secara resmi memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947, tanggalnya 6 Juli. Pengakuan Vatikan atas kemerdekaan di Indonesia ditandai dengan pembentukan Apostolic Delegate atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Pada pertengahan tahun 1947, Paus Pius XII di Vatikan memerintahkan George Marie Joseph untuk menjadi duta besar Vatikan di Indonesia untuk periode tahun 47 sampai tahun 55. Tugas pokok dari George Marie Joseph ini dalam Apostolic Delegate adalah menjadi perantara antara Tahta Suci Vatikan dan pemerintah Indonesia. Dan melalui pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan ini, yang dilatar belakangi oleh kesamaan prinsip kenegaraan antara Indonesia dan Vatikan, berikut kesamaan prinsip kenegaraan antara Indonesia dan Vatikan mendukung terciptanya perdamaian dunia, mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama di dunia, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, memelihara kesejahteraan seluruh umat manusia. Atas peran sertanya, kemudian Presiden Soekarno memberikan penghargaan gelar Pahlawan Nasional untuk Uskup Albertus Sugiyapranata. Anda lihat, negara Vatikan yang kecil, ringkih, tak memiliki kekuatan militer, tetapi Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh yang kuat dalam bidang sosial dan agama di kawasan Eropa dan Amerika. Dengan pengakuannya ini, berhasil meningkatkan dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan di sini Indonesia bisa masuk dalam PBB. Di sini kita melihat Vatikan merupakan interupsi bagi dunia. Berabad-abad negara dibangun oleh konflik, dan sebagaimana Perang Saudara Inggris pada abad ke-17 mengilhami Thomas Hobbes. Konflik itu menunjukkan bahwa hidup sering merupakan padang perburuan yang brutal, kekuatan dan kekerasan yang bukan berlandaskan niat baik. Dan ini kadang-kadang dibuat untuk membentuk dunia. Tujuannya hanya untuk berjaya, menguasai satu atas lainnya. Dari masa seperti ini, sarkasme Voltaire itu bergaung. Kata orang, Tuhan selalu berpihak pada batalion-batalion besar. Tapi itu kata orang. Dalam prakteknya, apalagi hari ini, tak pernah ada kesepakatan di mata Tuhan di mana dia berpihak. Maka selalu ada kebutuhan untuk memberi makna kepada batalion-batalion terbesar yang tak cuma memberikan mereka rencana kemenangan. Kita hidup di masa ketika siapa saja yang bersengketa mau tak mau harus mengajukan argumen. Maka kita perlu mendalami the art of argument. Kemerdekaan kita bukan hanya dari kekuatan dari fisik, tetapi juga the art of argument. Dan Vatikan mendukung ini. Segera setelah berangsur-angsur, orang tahu bahwa adil dan lalim tak bisa serta-merta diputuskan sepihak dengan kekerasan. Ketika Sambo menggunakan kekerasan, dan kekerasannya itu sangat lalim, dia harus mempertanggungjawabkannya secara hukum. Walaupun saat itu dia sangat berkuasa. Bahkan secara moral, Sambo telah mendapatkan penghakimannya dari masyarakat. Maka walaupun ketika tidak ada hakim yang pasti yang akan memutuskan perkara-perkara secara adil, setiap manusia memiliki hati nurani untuk dapat melihat mana yang benar dan mana yang tidak.
Vatikan bukan pusat dunia. Tidak semua orang menganggap tempat itu sebagai pusat kebenaran. Namun Vatikan adalah salah satu indikator akan kebutuhan itu. Rasa kekurangan yang juga dirasakan oleh negeri di mana berpikir adalah kekuatan bagi negara daripada budget dan kekuatan militer. Tata suci Vatikan memang tak sempurna, bahkan ada yang menganggapnya tak suci benar. Tapi setidaknya ia sebagai isyarat bahwa dunia yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes tadi tak sepenuhnya cocok dengan kehidupan. Dalam kehidupan yang lemah dan kecil dan ringkih seperti Vatikan, ternyata bisa punya proteksi dan kesetiaan diri. Justru ketika Sri Paus dan aparatnya tidak lagi menguasai tanah dan tahta seperti pada abad pertengahan di Eropa, dan tak lagi terlibat perang dan penindasan, Vatikan justru bisa lebih meyakinkan sebagai lambang kerajaan yang berbeda. Vatikan hadir dengan nilai yang lebih karena dia dianggap bukan kerajaan dunia yang tak henti-hentinya terpaut dengan kepentingan sepihak dalam percaturan-percaturan pamrih dan kekerasan-kekerasan. Bukankah Yesus menampik kerajaan semacam itu ketika iblis menawarkannya dalam ujian di padang gurun? Dan sejak itu manusia tahu bahwa kalaupun yang transendental itu mustahil akan datang hari ini, kerajaan yang lain itu akan selalu menghimbau dan selalu mengingatkan apa yang kurang dari la politik. Itulah sebenarnya yang dapat ditawarkan bukan saja oleh Vatikan, tetapi oleh setiap agama untuk menghadirkan himbauan dari kerajaan yang lain. Tapi betapa sulitnya agama telah menjadi kelompok dan kelompok telah menjadi kubu dan tembok-tembok didirikan, juga pintu-pintu yang tertutup. Kita yang Kristen pun sekarang terkotak-kotak. Oke, kamu Kristen, oten deh. Tapi pengertian Tritunggal kamu gimana? Halah, kamu itu Wanes, kamu Sabelian, kamu bidat. Terus yang lain bilang, kamu sudah menggunakan nama Yahweh belum? Kok kamu masih menyebut Yesus Kristus sih? Harusnya kan Yeshua Mashiach. Ganti dong dengan bahasa aslinya. Terus yang lain bilang, kamu dari gereja Reform nggak? Alah, kamu karismatik. Cupu. Pendeta-pendetanya ngomongnya ngasal. Ngeroh-ngeroh doang. Nggak sekolah teologi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saling ejek, saling bangga diri, terkotak-kotak. Tapi Anda lihat, Vatikan adalah kerajaan yang super mini, tapi cukup mempengaruhi dunia dengan kepemimpinannya yang super ringkih itu. Vatikan masih mampu bicara bagi perdamaian dunia. Bagaimana kita dapat bicara mengenai perdamaian dunia kalau kita masih terkotak-kotak? Gereja gue yang paling benar. Anda tidak akan bisa bicara mengenai perdamaian dunia kalau pikirannya masih terkotak-kotak. Saya seorang non-Katolik, tapi saya menaruh hormat pada Vatikan yang sudah terreformasi ini. Dan Sri Paus yang memimpinnya. Setidaknya Anda harus tahu bahwa Vatikan adalah garda terdepan dalam pelestarian naskah-naskah bahasa asli Alkitab. Termasuk menjadi kontributor penting di samping negara Israel dalam penemuan-penemuan naskah-naskah Laut Mati. Kalender yang kita pakai sekarang ini sebagai dasar kegiatan kita sehari-hari adalah kalender Masehi Gregorian yang mulanya dari kalender Gereja Katolik Roma
yang menempatkan hari Minggu sebagai hari libur internasional mingguan. Mengapa? Ini semua karena Tuhan kita, Yesus Kristus, bangkit pada hari Minggu. Kita semua bisa mengadakan ibadah setiap hari. Bisa mengadakan misa setiap hari, bahkan pada hari Sabat, hari Sabtu, ada ibadah setiap hari di gereja. Tapi khusus hari Minggu adalah ibadah raya karena peringatan akan Yesus Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Manusia di dunia ini sampai hari ini, KTP-nya, akte kelahirannya, akte nikahnya, SIM-nya, rekening banknya, semuanya menggunakan kalender Gregorian. Gak peduli agamanya apa, ateis sekalipun menggunakan kalender gereja ini. Kalau mereka bikin appointment, kalendernya juga kalender Masehi Gregorian Katolik Roma. Yang paling nyinyir sama Katolik Roma, kalau mereka mau jujur, dokumen pribadi mereka, gadgetnya, komputernya, semuanya menggunakan kalender Ritus Latin Katolik Roma ini, bukan? Jadi kalau ada aliran Kristen tertentu yang asalnya dari Amerika itu tuh, dari ajaran nabiahnya, suka mencibir orang Kristen yang beribadah hari Minggu adalah sebagai anak-anaknya Lucifer. Maklumlah ya, nabiah mereka itu sekolahnya nggak lulus. Ibadah hari Minggu bukan mengubah Sabat menjadi Minggu, tetapi Sabat tetap Sabat. Sabtu tetap Sabtu. Dan gereja tetap ada ibadah. Ibadah hari Minggu sebagai ibadah raya yang berasal dari tradisi gereja purba terus-menerus dipertahankan dan kita memperlakukan secara khusus sebagai ibadah raya. Sebagai peringatan akan kemenangan Kristus. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematiannya pada hari Minggu. Dan kitab-kitab Injil bersaksi tentang kebangkitannya pada hari Minggu ini. Hari Ahad disebut juga sebagai hari Minggu. Berasal dari bahasa Portugis. Domingo. Artinya Tuhan. Dengan demikian hari Minggu artinya hari Tuhan. Sebab memang Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan ini tanda bagi kemenangannya atas maut. Joseph Ratzinger dikenal sebagai guru besar dengan reputasi baik, ilmuwan, dan teologian yang dihormati. Sebagai seorang teolog yang terampil, Ratzinger dipilih oleh Paus Yohanes Paulus II untuk mengepalai kongregasi ajaran iman yang mengawasi dan menegakkan doktrin gereja. Ratzinger juga terpilih sebagai ketua panitia penyusun katekismus Gereja Katolik diterbitkan tahun 1992. Katekismus tetap menjadi landasan yang penting untuk pemahaman apapun mengenai pemikiran dan praktik Katolik. Dan pada tahun 1992 ini menarik sekali, menjadi tahun yang sangat penting. Di saat itu Paus Paulus Yohanes II ini memberikan permintaan maaf atas institusi gereja atas kesalahan-kesalahan pemimpinnya di masa lalu. Dan ini adalah satu perlakuan yang sangat humble. Dan ketika banyak para skeptis sering mempertanyakan apakah isi Alkitab yang kita miliki sekarang ini sama dengan yang dahulu ditulis. Bukankah itu sering kali dituduhkan bagi kita? Tapi oleh kehendak Allah, Dia mengizinkan karya sejarah Dead Sea Scroll ditemukan pada tahun 1947. Banyak ahli sejarah, ahli bahasa turut terlibat dalam penelitiannya. Baik dari kalangan Kristen maupun Yahudi. Mereka memberikan konfirmasi bahwa
Alkitab yang kita miliki sekarang adalah sama dengan yang ditulis dalam zaman-zaman Perjanjian Baru atau bahkan sebelumnya pada abad pertama Masehi. Vatikan adalah garda terdepan dalam pelestarian naskah suci Alkitab. Perpustakaan Vatikan menyimpan sekitar 75.000 manuskrip dan lebih dari 1,1 juta buku cetakan, termasuk 8.500 incunabula, buku-buku yang dicetak di Eropa sebelum tahun 1500-an. Dan ini bisa kita kunjungi di sana. Dan salah satu koleksi perpustakaan yang paling terkenal di situ adalah Codex Vaticanus, manuskrip kitab suci yang hampir lengkap dan yang merupakan manuskrip tertua dari manuskrip-manuskrip semacamnya. Dan inilah keunggulan dari Vatikan sebagai garda terdepan untuk pelestarian naskah-naskah bahasa suci Alkitabiah. Setelah kematian Yohanes Paulus II tahun 2005, Ratzinger terpilih sebagai Paus ke-265 sebagai Paus Benediktus yang ke-16. Hingga dia memilih mundur pada tahun 2013 sebagai Paus Emeritus. Dan kini kita melihat teolog besar ini telah menghadap Sang Khalik. Rest in peace, Paus Emeritus Benediktus yang ke-16. Kelak kita bersama di keabadian, di langit baru dan bumi yang baru. Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pengertian hari ini. Kami diajar untuk memiliki pemikiran, satu filsafat, satu filosofi. Bahwa filsafat yang kami pelajari adalah latihan untuk mati. Bahwa kematian itu dekat dengan kami. Kematian bisa kami susul kapan saja dan dimana saja. Dan itu merupakan suatu keniscayaan. Terima kasih untuk pemahaman ini Tuhan. Dan kami mengingat bahwa walaupun kami mati, tapi kematian itu justru awal dari keabadian kami. Bersama-sama dengan Engkau di langit baru dan bumi baru. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Dan Engkau memperkenankan kami sebagai gereja. Shem ha'af, ha'ben, beruah godes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.
nossa, protegei a família brasileira e latino-americana. Amparai sob o vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós, que sois a advogada junto a vosso Filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana um verdadeiro ardor missionário e irradiador de fé e de esperança. Fazei que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos pecadores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do Santuário de Guadalupe intercedeis pelo povo do continente da esperança, abençoai as suas terras, os seus lares. Amém.